peringatan kalau misalkan apa yang kita kerjakan itu ada yang salah gitu ya. Jadi mengerjakan mungkin ya, ketika ada yang salah gitu ya, nanti secara otomatis mapelnya akan memunculkan peringatan bahwa yang kita lakukan itu adalah salah gitu ya. Nanti kita bisa cek. Nah, dari sini sudah selesai, berarti kita ada dua perintah awal yaitu with student calculus 1 sama info level. Nah, kemudian mengerjakan limit, persamaan limit itu kan kita tidak pernah lepas dengan yang namanya konsep-konsep limit ya. Jadi konsep limit itu ada yang disebut sebagai konstan gitu ya. Nah, kalau limit konstan tuh kayak apa sih? Limit konstan berarti misalkan limit A mendekati X mendekati A terhadap C ya, maka sama dengan C gitu ya. Jadi hasilnya ya itu sendiri gitu ya. Nah, karena kan tidak ada nilai X ya, kan di fungsinya C itu kan misalkan bisa dianggap sebagai fungsi, tapi C kalau misalnya limit X mendekati A pada C kan nggak punya X, maka kan nggak ada yang bisa kita ganti kan nilai X-nya, makanya dia dikatakan konstan, maka nilainya adalah ya nilai C itu sendiri kan gitu, itu disebut sebagai konstan. Kemudian konstan multiple gitu ya, ada yang namanya, ada nama aturan yaitu konstan multiple. Konstan multiple itu apa? Konstan multiple itu adalah limit X mendekati A, kemudian C dikalikan dengan Fx. Maka hasilnya C-nya kan bisa ditaruh di luar, dikalikan dengan limit X mendekati A, Fx. Bisa dibayangkan? Bagaimana? Bisa, Bapak. Halo? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Nah, saya ambil di kalkulus 1 kemarin, ketika kalian belajar limit, dikasih tahu nggak aturan-aturan limit atau konsep-konsep limit? Gimana? Diajari ya? Nggih, Bapak. Apa sudah lupa? Hah? Diajari. Diajari. Masih ingat? Insya Allah. Nggak yakin. Aduh. Ntar. Jawabannya tidak yakin. Konstan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah halo. Nggak ada yang jawab. Mohon maaf Bapak, ini di Zoom masih di Tuh, pantes. Sorry. Nah, ya tuh.
Kelihatan? Iya, Bapak. Nah, ada. Apa itu jawabannya? C. C. D. Hasilnya? C, C F. kali limit X mendekati A dari fx. Kalau ini? Limit X mendekati A fx. Segmen limit. Terus? Dikurangi limit mendekati X mendekati A, A GX. Ini. Ya. Ya, Bapak. Oke. Kemudian, aduh. Mendekati A, X. Hasilnya? A. Limit X mendekati A, fx pangkat N. Limit X mendekati A, Fx dipangkatkan N. Ini untuk N-nya bilangan N-nya harus bilangan ini nanti juga sama ya. Limit X ini juga sama kan? Jadi limit X mendekati A, fx, terus atasnya Pangkat G. pangkat apa? Pangkat G. X. Gx. Yakin? Yakin Gx? Gx itu apa sih? Pangkat apa fungsi? Fungsi. 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 Nah, berarti kalau fungsi berarti pangkatnya, kalau pangkatnya itu fungsi Gx ya. Limit itu kan dikerjakan pada fungsi kan. Coba dicek limit X, ini kan bukan fungsi konstanta, makanya nilainya A. Lihat lagi yang atasnya, limit X mendekati A, C. C kan bukan fungsi, makanya hasilnya C. Lihat ini, limit X mendekati A, C. C bukan fungsi kan, makanya C taruh luar dikalikan dengan Fx. Fx kan fungsi, makanya limit dikerjakan dengan fungsi. Ini limit X mendekati A, Fx min Gx. Dua-duanya fungsi, makanya limitnya ditaruh di Fx sama Gx. Misalnya limit dikerjakan dengan Fx dan Gx gitu ya. Nah, ini juga sama. Limit Fx pangkat Gx bahwa otomatis yang atas juga pasti ini ya, sama dengan yang atas ya.
Yang atas karena n-nya itu bukan fungsi, makanya tidak dilimitkan. Tapi kalau yang atasnya itu fungsi atau pangkatnya itu fungsi, ya sudah, berarti ya pangkatnya juga dilimitkan. Di limit x mendekati a itu gx. Nah, jadi pangkatnya juga dilimitkan, gitu ya. Nah inilah belajar kalkulus lagi. Ya. Perkalian. Berarti Limit X Limit mendekati X. A, fx dikali limit X mendekati A, gx. Ya. Oke. Yang pembagian sama ya, pembagian bisa atas bawah. Penjumlahan misalkan limit x mendekati a sama dengan berarti ya sama kayak pengurangan ya. Limit X Limit ya dari mendekati a tambah limit sama dengan mendekati A gx. limit x mendekati, aduh kenapa limit x mendekati a gx ya. Nah, ini kan konsep yang ada di limit ya. Jadi aturan-aturan yang ada di limit ini kan semua seperti ini kan. Nah, aturan-aturan ini juga bisa dipakai untuk mencari limit di Maple. Nah, gitu ya. Jadi aturan-aturan ini tuh juga bisa dipakai di Maple. Sudah ingat? Ingat ya. Nah, oke. Jadi saya tutup. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kalau tadi ingat limit x mendekati a terhadap c ya, itu sama dengan c itu yang dikatakan sebagai konstan. Kemudian dan limit x mendekati a, c kali fx sama dengan c kali limit x mendekati a fx itu yang dikatakan sebagai konstan multiple ya. Kalau di Maple ya, Jadi itu disebut sebagai konstan multiple. Kemudian kalau pengurangan kayak limit x mendekati a fx dikurangi gx sama dengan limit x mendekati a fx dikurangi limit x mendekati a gx itu disebut sebagai difference ya, difference atau pengurangan. Kemudian limit x mendekati a terhadap x gitu ya. Hasilnya adalah a itu adalah identity atau identitas. Nah, identity kalau di Maple tulisannya itu identity. Ya bahasa Inggris ya, jadi identity. Kemudian pangkat. Pangkat kalau di bahasa Inggris kan adalah power. Power bukan kekuatan ya, tapi pangkat. Kalau artinya kan, kalau arti ya mungkin kalau kalian pakai Google Translate power itu tulisannya kekuatan gitu ya. Tapi kalau di matematika power itu pangkat ya. Limit x mendekati fx pangkat n sama dengan limit x mendekati fx secara keseluruhan dipangkatkan. Sama juga yang tadi limit x mendekati a terhadap fx pangkat gx. Jadi limit x mendekati a fx dipangkatkan limit x mendekati a gx. Itu juga dikatakan sebagai power. Nah, produk perkalian ya. Jadi produk gitu ya. Produk bahasa Inggris PRODUCT gitu ya, produk. Nah,
Itu yang perkalian. Kalau pembagian tuh quotient gitu ya, quotient, kalau bahasa Inggris tulisannya ya. Jadi Q U O T I E N T ya, quotient. Nah, terus yang penjumlahan tuh sum biasa itu ya, di Excel ya, sum itu penjumlahan. Nah, aturan-aturan tadi itu digunakan untuk kalian mencari nilai limit. Jadi kalian mau menggunakan limit aturan apa untuk menyelesaikan suatu persamaan. Nah, jadi contohnya kayak gini deh ya, langsung ke contoh. Jadi saya punya yang namanya fungsi ya. Di F 4 plus X min 3 kali X akad. Nah, ini mau kita cari nilai limitnya ya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin sih gampang. Oke, saya mau pakai yang cara biasa gitu ya, hanya tinggal diketik limit gitu ya. Kemudian masukkan fungsinya, di enter, ceklek gitu ya, keluar hasilnya gitu ya. Nah, kalau sekarang kita menggunakan yang namanya student calculus gitu ya, berarti kita harus menyelesaikannya secara step by step menggunakan aturan yang tadi sudah kita pelajari di awal. Ini berarti kita harus menerapkan aturan apa dulu? Yang pasti karena ada penjumlahan, berarti kita harus menggunakan aturan penjumlahan. Nah, untuk menggunakan aturan penjumlahan di mapel dengan menggunakan ini, jadi ada yang kita ketik yaitu namanya rule. Rule, kemudian titik kurung siku. Kemudian aturannya apa yang mau kita gunakan? Karena penjumlahan berarti sum ya, berarti sum. Kemudian kurung biasa, ditulis limit. Kemudian kurung lagi apa? Fx. Tentu fx di atas ya. Kemudian x-nya berapa? 1, karena misalkan kita mau mencari limit x mendekati 1 pada fungsi 4 plus x min 3x kuadrat. Ya, jadi x-nya itu yang didekati gitu ya. Jadi x menuju ke 1. Nah, jadi x-nya sama dengan 1. Nah, kalau ini saya enter, hasilnya adalah, nah ini ya, limit X mendekati 1, 4 plus X min 3 kuadrat, X kuadrat ya, plus, 4 plus X min 3 X kuadrat, itu sama dengan, karena kita menggunakan aturan penjumlahan, maka jadinya limit X mendekati 1, 4, jadi satu persatunya itu dipotong-potong, gitu ya, jadi dibagi-bagi dengan aturan penjumlahan X ditambah dengan limit kuadrat. Itu ya. Nah, lanjut. Apa yang harus kita kerjakan selanjutnya? Menggunakan aturan apa? Untuk menyederhanakan, untuk mendapatkan hasil dari limit ini. Apa? Langkah keduanya kita mencari yang apa? Atau menyederhanakan yang mana lah istilah matematikanya. Dari ini mana kita yang mau sederhanakan? Yang limit X mendekati 1
satu 4. 4 itu mau kita gunakan dengan aturan apa? Aturan apa? Konstan. Konstan kan? Berarti, nah, jadi kalau misalnya kita sudah tahu, kita menggunakan aturan konstan. Berarti rule konstan. Kita yang mau kita kerjakan karena yang ini yang akan kita kerjakan berarti kita menggunakan apa? Persen. Ya. Yang konstan dari sini yang mana? Yang 4. Ya. Mana lagi? Dari sini mana yang mau kita sederhanakan? Yang limit X mendekati 1X. Nah, ini apa? Menggunakan aturan apa untuk menyederhanakannya? substitusi. Substitusi atau tadi nggak ada substitusi tadi. Tadi kan Identity. sudah kita ngomong dari awal. Identity. Nah, identity ya. Jadi rule identity persen karena yang mau kita kerjakan adalah yang ini. Nah, 5 mana yang tadi ya? Iya kan ini 1 hasilnya. Ya. Ini 1. Ya, jadi langsung dioperasikan dengan mapelnya. 4 tambah 1 5. Sisanya ya masih tetap ini. Nah, kemudian ini sudah 5, berarti yang kita operasikan yang ini kan? Nah, ini ada apa di sini? Aduh, Ada pangkat. bentar ya, laptopnya lagi trouble. Oke, mungkin nanti bisa dilanjut. Kalian bisa nyoba ya. Sekarang kalian coba dilanjut. Berarti yang itu, yang limit X mendekati 1 dalam kurung min 3X kuadrat itu menggunakan aturan apa? Apa dulu yang bisa dikerjakan? Misalkan dikeluarkan dulu min 3-nya, berarti pakai apa? Konstan. Nah, konstan multiple karena perkalian kan. Nah, coba kalau misalkan sudah ada yang mencoba, coba diketik rule kurung siku konstan multiple ya. Jadi konstan multiple dan tanpa ada spasi ya. Jadi ya. Kemudian kurung biasa persen karena yang mau dikerjakan adalah jawaban yang di atasnya persis. Hasilnya apa? Limit X Hasilnya 4 ditambah X min 3X pangkat 2. Bentar, nggak dengar, kurang keras. Hasilnya 5. 5 kurang 3 Kurang 3. Kurang 3 kali limit X dikali mendekati 1 limit dari X X mendekati kuadrat. 1X kuadrat. Nah, itu ya. Jadi, kalau sudah jawabannya itu tadi, jadi 5 min 3 dikali dengan limit X mendekati 1, X pangkat 2, ya. Jadi, kerjakan. Dari itu, kemudian kira-kira apa yang bisa dikerjakan setelahnya? limit X mendekati 1X kuadrat. Nah, itu pakai apa? Identity. Pakai faktor. Pakai power. Hah? Power. Pakai Faktor power. nggak ada. Yang tadi sudah kita bahas di awal. Faktor nggak ada. Power. Apa tadi? Pangkat. Faktor nggak ada. Nah, power. Power. Nah, jadi coba diketik rule kurung siku power. Kemudian persen. Hasilnya apa?
Muncul hasilnya kah? Muncul, Bapak. Hasilnya bagaimana hasilnya? 5 dikurangi 3, limit X mendekati 1X dikuadratkan. Ya, nah. Bentar. Belum gabung Zoom. Duh, mana? Ya, bukan. Oke, ulang dikit ya, ulang. Tadi benar power berarti hasilnya adalah 5 min 3 ada kurungnya gitu ya. Di dalam kurung limit X mendekati 1 X kemudian dipangkat 2. Itu ya. Nah, saya tulis lagi dari awal. Nah, ini ya. Jadi ketika kita salah karena ada tadi info level gitu ya ini, jadi muncul nih mana yang salah? Tuh ini nih, is not valid. Nah, jadi salahnya di sini. Ya, jadi munculnya kayak gitu. Ya, sampai sini ya. Nah, dari power. Kemudian apa lagi yang bisa kita kerjakan di sini?
identitas lagi, Bapak. Identitas lagi. Muncul hasilnya adalah wah. Jadi gitu ya. Seperti itu. Jadi harus tahu ya. Jadi beberapa yang tadi kita sudah aturan-aturan tadi yang sudah kita bahas di awal, nah itu harus paham ya. Jadi apa yang boleh gitu ya, aturan-aturan apa aja di limit yang bisa dikerjakan gitu ya. Kalau faktor yang enggak ada gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Ini misalnya tuh konstan, identity, konstan multiple, power, identity, kemudian kalau pengurangan itu difference ya. Nah, kemudian kalau pembagian itu quotient gitu ya. Kemudian kalau perkalian itu produk, nah itu ya. Jadi itu hanya itu yang bisa kita apa istilahnya bisa kita tulis, yang lain ya nggak ada lagi karena aturan-aturan itu yang digunakan untuk mencari limit ya. Mungkin ada yang nyoba terus nggak bisa. Sudah nyoba? Sudah, Pak. Kemudian untuk mencari limit limit x mendekati a, fx dibagi gx. Itu kan bisa kita kerjakan dengan menggunakan aturan L'Hopital. Pernah dengar? Pernah, Bapak. Pernah, Bapak. Pernah apa belum? Belum. Oh, belum pernah. Iya, Bapak. Belum. L'Hopital ini apa nanti ya di kalkulus 3 ya. Jadi untuk mencari limit gitu ya, mencari limit pembagian, jadi limit x mendekati a fx dibagi gx dengan ketentuannya bahwa kalau fx dibagi gx itu tidak boleh 0 per 0 atau fx dibagi gx itu tidak boleh tahingga per tahingga untuk x sama dengan a gitu ya. Jadi ada aturannya. Nah, kalau nanti kalau misalkan nanti ketemu ada teori yang namanya L'Hopital, itu bisa juga dikerjakan di sini. Contohnya gini, saya restart ya. Oke. Kalau saya restart berarti saya harus menulis lagi dari awal. Jadi jangan tiba-tiba restart kemudian hanya menulis fx-nya aja, nggak bisa. Jadi kalau misalnya restart kita harus nulis dari width-nya juga, ya.
Nah, kemudian misalkan soalnya adalah tentukan limit X mendekati 3 pada X kuadrat plus X min 12 dibagi dengan X min 3. Ya, jadi ada fungsi seperti itu. Kita suruh cari limit X yang mendekati 3. Jadi, karena di situ ada dua fungsi, ya. Fungsi pertama fx x kuadrat plus x min 12. Fungsi yang kedua atau gx adalah x min 3. Maka dari itu kita tulis dulu. F-nya adalah F fungsi ya x kuadrat plus x min 12 kemudian gx baru kita coba menggunakan aturan L'Hopital gitu ya. Jadi rule L'Hopital saja, L'Hopital. X kemudian kurung biasa limit fx per gx ya, per gx kemudian x-nya sama dengan 3. Karena tadi kan limit x mendekati 3 kan yang ditanyakan. Maksudnya adalah kalau sudah dapat seperti ini gitu ya. Jadi ini sederhananya istilahnya ya. Dari ini kita sederhanakan ini, maka dari yang sederhana ini baru kita menggunakan step by step yang ada di sini ya. Ayo untuk cari ini apa dulu? Untuk mencari nilai dari limit x benar 3, 2x plus 1, apa dulu? Penjumlahan. Dirul. Jumlahan sum. Sum. Ya, jadi dapatnya limit x mendekati 3, 2x tambah limit x mendekati 3, 1. Kemudian mana dulu yang bisa dikerjakan? Mau yang ini dulu boleh, mau yang 2x dulu boleh, terserah. Ya. Mau mana aja bisa. Tapi kalau ini ya mungkin yang pertama dulu lah ya, yang paling sebelah kiri. Jadi apa ya, konstan ya, konstan multiple. Kemudian rule, apa? Kiri identitas ya. Kemudian yang paling terakhir apa? Konstan. Nah, maka hasilnya adalah 7. Ya. Jadi mencarinya seperti itu. Step by step.
Mungkin ada yang mau tanya dulu? Atau mencoba terus nggak bisa? Bisa semua? Masih ngetik, Bapak. Oh, masih ngerti. Ya elah, mati lagi. Pusing. Sorry ya, trouble lagi. Iya, mati lagi. Panas. Kebanyakan kerja soalnya. Masih ingat tadi ya, kali kalau saya tampilkan lagi berarti harus nulis lagi dari awal lagi. Masih ingat ya? Masih, Bapak. Masih, Bapak. Iya. Ya. Silakan dicoba. Kalau misalkan nanti kalau pas ini ya, kalau dulu kebayang pas waktu belum pandemi gitu, jadi enak kelihatan, jadi bisa tahu apa mengerjakannya benar atau enggak. Kemudian kalau misalkan nggak bisa kan bisa langsung tanya gitu ya. Saya pun nggak hanya di depan tapi masih keliling gitu ya, keliling yang pegang laptop, yang nyoba-nyoba, saya pasti keliling lihat benar nggak kerjakannya. Kalau waktu ini, kalau sekarang ya nggak bisa, saya nggak bisa ngecek satu-satu gitu ya, jadi harus ditayangkan dulu baru tahu.
L'Hopital. Oke. Ya, jadi yang biasa limit fungsi yang biasa, kemudian ada yang fungsi dibagi fungsi gitu ya. Jadi kalau fungsi bagi fungsi kayak tadi pakai L'Hopital, kalau yang biasa ya udah kerjakan biasa tanpa L'Hopital ya. Kalau sudah sederhana, baru dikerjakan step-step yang awal saja. Gimana? Sudah bisa semua? Nggak ada yang error? Ada Bisa, Bapak. Bapak. Sudah Ada ya? bisa, Bapak. Oke, ada yang error. Sip. Mantap. Oke, nah kemudian sekarang lanjut, kelihatan ya yang ini bisa share? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Bapak. Oke, kelihatan ya. Oke, jadi untuk sekarang kita coba ada itu limit. Jadi soalnya itu adalah tentukan limit x mendekati 3 pangkat 2x dikali dengan sin x per cos 2x. Ya, cos 2x. Oke, jadi kalau ada kayak gini berarti kita menggunakan kalian ya, produk ya berarti ya. Oke, kalau mau menggunakan berarti kita menggunakan produk. Ini kan pembagian nih. Semua kan ini kan kali-kali kemudian dibagi. Nah, menyelesaikannya berarti yang pertama kita menggunakan rule yang namanya produk atau perkalian ya. Rule. Untuk limit x kemudian x-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi kalikan tuh limit x mendekati 3 pangkat 2x kemudian dikali dengan limit x mendekati 3 sin x kemudian dikali dengan limit x mendekati 3 1 per cos 2x. Nah, dari sini apa yang mau kita kerjakan? Yang paling kiri adalah limit x mendekati 3 pangkat 2x.
Limit itu bisa nggak mengerjakan E? Bisa ya, hasilnya apa kalau E? Limit X mendekati 3E, hasilnya adalah, atau eksponen adalah hasilnya eksponen ya, tetap eksponen. Yang bisa dikerjakan dengan limitnya adalah yang mana? Yang 2X. 2X. Pangkat 2X. Yang pangkat ya. Nah, berarti ini ada rule baru, berarti rule ya, rule. Nah, ada yang namanya EXP. Kalau ketemu namanya eksponen berarti ada seperti itu. Hasilnya seperti itu. Ada yang namanya eksponen rule EXP. Jadi kalau rule eksponen itu berarti ya yang dikerjakan ya, yang eksponen yang pasti tetap eksponen ya. Ini dikerjakan adalah yang atas, fungsi yang atas. Gitu. Nah kalau dari sini baru udah nggak ada yang aneh-aneh ya, jadi bisa dikerjakan. Yang pangkat gimana? Bisa nggak dikerjakan dulu itu? Bisa kan ya? Jadi apa? Menggunakan apa? Limit X mendekati 3, 2X. Kalau ada 2X berarti Konstan multiple. konstan multiple. Nah, itu ya, konstan multiple. Kemudian dari konstan multiple masih bisa dikerjakan lagi nggak? Yang paling kiri ya, jadi kita kerjanya paling kiri dulu. Pakai Identity. Pakai identity. Nah, pakai identity. Identity. Oke, jawabannya E pangkat 6. Paling kiri sudah habis, nggak ada yang bisa dilimitkan. Nah, lanjut yang tengah. Yang tengah pakai apa? Ada trigonometri ya. Bingung, ada trigonometri Pak, pakai apa Pak? Jadi ada rule kalau ada fungsi trigonometri atau transenden gitu ya. Nah, jadi yang mau dikerjakan apa? Sin ya, berarti ya pakai sin. Ya. Sin. Nah, yang tengah masih ada limitnya? Nggak ada kan? Nggak ada, berarti lanjut yang paling terakhir, yang paling belakang. Yang paling belakang apa? Bagian ya? Iya, Bagian. Iya, Bapak. Nah, tapi lihat pembagiannya, bukan pembagian fungsi dengan fungsi kan, tapi konstanta dengan fungsi, ya fungsi cos. Berarti pakai apa? Berarti tidak perlu menggunakan L'Hopital, berarti menggunakan yang quotient ya. Jadi yang biasa. Rule di yang atas ini ya. Jadi limit X mendekati 1, yang bawah limit X mendekati 3 cos 2X. Kemudian yang atas dulu pasti ya, apa kalau yang atas? konstan. Konstan. Nah, konstan udah nggak ada, yang atas sudah nggak ada limit, berarti yang bawah sekarang. Yang bawah ada apa? Ada cos ya? Iya, Bapak. Ada cos yang bawah. Berarti ya kita menggunakan cos di sini.
Jadi untuk menghilangkan apa istilahnya cos-nya agar bisa di depan gitu ya. Nah, gitu kan, ini agar cos-nya bisa di depan ya kita pakai cos. Nah, kemudian dari cos ini yang di dalam ya itu bisa dikerjakan menggunakan apa? Konstan multiple. Konstan multiple. Konstan multiple. Nah, terus ada lagi paling terakhir Identity. identity. Ya. Nah, oke, sudah. Ada lagi limitnya? Tidak. Ada ya? Ada semua sudah. Yang di sini sebelah sini sudah tidak ada limitnya semua. Tapi ya hasilnya adalah ya ini paling sederhana. Jadi nilai dari limit x mendekati 3 pangkat 2x kali sin x per cos 2x adalah pangkat 6 dikali sin 3 per cos 6. Itu nilai. Ya. Panjang ya? Panjang. Bahkan kalau misalnya mau ditulis, dicoba boleh. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah, Ya. Bapak. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ya sudah, berarti materinya cukup untuk yang limit ya. Jadi untuk mencari limit dengan menggunakan kalkulus student package sudah cukup sampai sini aja gitu ya. Jadi nanti bisa dikembangkan kalian sendiri ya. Jadi misalkan menyelesaikan soal, misalkan nanti perintahnya adalah
Kerjakan limit berikut dengan menggunakan kalkulus student package. Ya, berarti seperti ini hasilnya ya. Jadi nanti mengerjakannya seperti ini. Nah, gitu. Nah, nanti bisa dikembangkan. Yang pasti kalian harus tahu dulu menyelesaikannya bagaimana kan gitu ya. Harus hafal. Jadi ada eksponen, kemudian rule. Untuk rule ya, rule itu tadi sudah awal ada konstan multiple, identity, power, quotient, kemudian apalagi difference, power. Nah, kemudian kalau yang tambahan misalkan eksponen, ya berarti eksponen kamu eksponen. Kemudian kalau yang trigonometri ada sin, ada cos, ada tan, ya ada tangan, itu juga bisa digunakan. Kemudian kalau transenden itu banyak ya, sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan gitu ya. Kalau kosekan ya CSC gitu ya singkatannya, di kosekan. Kalau sekan ya SEC, sekan. Kotangan ya COT gitu ya. Kemudian ada sin apa ya? Ada misalnya sinha. Sinha sebenarnya itu yang horizon. Iya, yang horizon. Iya, iya. Jadi selain ada sin yang sin biasa ya, jadi sin SIN, ada juga yang sin ada H-nya, jadi SINH itu ada. Dan semua yang trigonometri atau transenden itu ada juga semua. Sin H, cos H gitu ya, kan H itu ada. Eksponen sama len itu juga ada, len N ya, len itu juga bisa dicari. Limit len X sama dengan len limit X mendekati AX ya, bisa dicari juga. Itu beberapa cara mencari nilai limit. Nah, jadi untuk minggu depan karena libur, jadi bukan dilewati ya, berarti nanti pertemuan minggu depannya lagi itu dibahas tentang continue sama continue aja dulu. Kalau mungkin waktunya cukup, nanti kita ke aplikasinya ya, aplikasi limit. Jadi aplikasi limit itu ada garis singgung sama kecepatan laju ya. Jadi itu aplikasinya. Karena minggu depan waktunya kan balik normal kan ya, jadi balik normal, cuma oh ya benar, balik normal. Yang bentrok tuh yang hari Rabu saya yang bentrok, jadi jam 0 sama jam 7-nya itu bentrok. Oke, itu ya. Jadi untuk hari ini cukup ini dulu yang bisa kita pelajari gitu ya. Misalnya step by step lah, nggak usah terlalu banyak gitu. Oke, itu untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya, bisa kita terapkan nantinya ketika kalian misalkan mengerjakan sesuatu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.